Ribuan orang yang mengungsi dari bagian timur kota selatan Rafah di jalur Gaza ke daerah yang relatif aman di Muasi Utara harus menerima kenyataan pahit lantaran kondisi yang buruk dan kurangnya layanan. Pengungsi mengeluh bahwa tidak ada tenda untuk tinggal. Lokasi kamp pengungsi di Muasi juga kekurangan makanan, air minum, dan WC umum, sehingga membuat kehidupan warga semakin sulit pasca mereka meninggalkan rumah mereka menyusul seruan militer Israel untuk mengevakuasi bagian timur Rafah di sepanjang pantai berbatasan dengan Mesir. PBB pun memperingatkan potensi terhentinya aliran bantuan ke Palestina akibat penutupan Rafah dan jalur penyeberangan utama lainnya ke Gaza. Akan semakin banyak warga yang menderita kelaparan. Meski langkah-langkah diplomatik dan pendekatan militer terus dilakukan, namun nampaknya belum membuahkan hasil untuk menghentikan kejahanan serangan tentara Israel. Dan biasa untuk membahas terkait dengan berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, sudah bergabung sama kami ada pengamat hubungan internasional Badan Riset dan Inovasi Atikah Nur Alami. Selamat sore Ibu Atikah. Ibu Atikah, kita tahu bahwa Israel ini sudah melakukan gempuran atau bahkan sudah mulai melakukan invasi darat ke Rafah, daerah yang sebelumnya disebut sebagai zona aman. Begitu ya, sekarang kemudian warga sudah di Rafah diminta pindah kembali. Yang Anda lihat dalam semuanya, dalam skala besar ini, pelanggaran apa saja yang kemudian sudah jelas-jelas dilakukan oleh Israel? Ya baik, selamat sore. Terima kasih Mas Tezar. Ya, saya pikir kejadian penyerangan ke Rafah ini semakin menegaskan ya pelanggaran HAM yang dilakukan Israel, bahkan genosida ya, yang semakin nyata dilakukan. Dan tentu saja kita sangat menyayangkan ya peristiwa ini terjadi. Tadi kalau bilang skala ya pastinya sudah cukup skala besar karena korban sudah hampir mencapai 35.000 ya Mas ya. Ini bukan angka yang sedikit begitu ya, apalagi Gaza adalah wilayah yang sangat populasinya sangat padat begitu. Artinya bahwa penyerangan ini sangat disayangkan di tengah sebenarnya kan proses negosiasi ini sedang berjalan begitu ya. Proses negosiasi yang dimediasi oleh Qatar, Mesir bahkan US. Sehingga ya kita nggak mengharapkan tentu saja pelanggaran HAM atau bahkan saya pikir sudah cukup layak ketika ini disebut dengan genosida ya, karena jumlah korban yang meninggal dunia semakin besar, kerusakan yang terjadi juga semakin memburuk seperti itu, Mas. Kita juga mengetahui bahwa sebenarnya sebelumnya kan Hamas sudah mengumumkan bahwa mereka menerima proposal gencatan senjata, tapi di satu sisi juga Israel menolak. Apakah memang kalau untuk gencatan senjata ini harus dari kedua belah pihak, kemudian harus disetujui kedua belah pihak sampai akhirnya benar-benar ada gencatan senjata, atau mekanismenya seperti apa sebenarnya? Iya, memang untuk gencatan senjata ini harus dari kedua belah pihak ya Mas. Ketika Senin lalu sebenarnya kan Hamas sudah menyetujui ya gencatan senjata, ketentuannya juga sudah disepakati, ada 3 fase yang akan dilakukan gitu ya, mulai dari penghentian serangan, mengizinkan warga Gaza untuk bebas bergerak gitu, sampai kemudian akhirnya menarik mundur pasukan, bahkan sampai dengan pertukaran tahanan. Namun kan memang persoalannya klaim ya dari serangan ini pihak Israel menyatakan bahwa ketentuan gencatan senjata yang dimaksud oleh Hamas itu tidak seperti yang proposal sebelumnya begitu ya, dan sehingga Israel merasa tidak menyetujui konsep gencatan senjata yang sudah sebenarnya disepakati gitu oleh Hamas. Nah ini memang ini yang menjadi problematika kenapa konflik ini berkepanjangan. Karena memang tadi gencatan senjata tentunya tidak bisa hanya salah satu pihak, harus kedua belah pihak. Dan ini saya pikir ketika Senin lalu tadi Hamas sudah menyetujui, ini sudah langkah positif begitu ya. Tapi kemudian sangat disayangkan ketika pihak Israel justru malah merusak begitu ya, merusak kesepakatan yang sedang coba difinalisasi begitu ya, sedang proses begitu. Itu yang terjadi, Mas. Term genosida yang tadi Anda katakan juga ini kan cukup kuat sebenarnya untuk mengatakan begitu ya, sebuah konflik sudah mengarah kepada genosida. Nah, untuk kita dapat mengatakan genosida, sebenarnya indikator-indikator yang bisa kita lihat itu seperti apa sih? Karena memang kalau misalnya korban banyak sekali, apakah ini mengarah ke sudah kategori ethnic cleansing kah?
Iya, selain jumlah korban juga kan di wilayah tertentu dan melibatkan etnis atau komunitas dengan latar belakang etnis tertentu gitu ya Mas ya. Itu merupakan salah satu sebenarnya kriteria bahwa ini sudah termasuk pada genosida dan by design ya. Artinya bukan sesuatu yang memang misalnya bencana alam dan yang lain, tapi konflik yang memang dipelihara untuk terus berlangsung gitu kan. Itu yang menurut saya pikir menurut saya akan tetap relevan gitu untuk menyebut ini genosida. Dan saya pikir komunitas internasional mulai cukup terbuka dan berani menyebut ya peristiwa yang terjadi ini sebagai genosida. Awalnya kan memang ada perdebatan begitu ya, apakah ini sudah termasuk kategori genosida, tapi melihat tadi jumlah korban, kerusakan dan spesifikasi korban yang spesifikasi masyarakat yang menjadi korban itu sudah bisa ya disebut sebagai genosida. Genosida. Kita tahu bahwa memang kecaman, hujatan, dorongan begitu ya untuk masyarakat internasional itu begitu besar dari negara-negara juga, bahkan alainya sendiri Amerika Serikat sudah meminta Israel untuk stop untuk serangan ke Rafah. Tapi kita tahu bahwa itu kan tidak menghentikan Netanyahu dalam hal ini yang punya kuasa untuk melakukan hal itu, dan juga ICC dalam beberapa meskipun sidang berlangsung tapi dalam kasus-kasus sebelumnya juga tidak pernah berhasil menangkap buronan Putin, let's say. Dalam hal ini kalau misalnya Netanyahu pun ditetapkan sebagai buron, kemudian itu kan tidak menjamin akan ditangkap. Lalu sebenarnya kalau misalnya di stage hubungan internasional, apa sebenarnya bisa kita lakukan sih untuk menghentikan ini semua? Iya Mas, jadi memang kita tahu bahwa konflik ini kan konflik yang paling panjang ya dalam sejarah politik internasional, yang artinya bahwa ini bukan konflik yang mudah untuk diselesaikan, multi dimensi, multi actors ya, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan tentu saja tidak bisa satu pihak, tidak bisa satu jenis aktivitas aja. Nah, artinya upaya untuk membawa persoalan ini ke ICJ gitu, ICC adalah ke ICJ, bahkan kemudian gencatan senjata ini saya pikir perlu terus secara paralel digencarkan ya. Dan saya pikir misalnya Indonesia ya, Bu Retno begitu ya, sangat aktif bergerilya melobi para pemimpin negara-negara termasuk negara-negara Arab, bahkan melalui OKIL, melalui Liga Arab. Ini saya pikir perlu terus untuk digencarkan begitu ya, perlu ditingkatkan ya, karena memang tanda-tanda perang ini atau konflik ini akan berakhir belum juga menunjukkan. Sebenarnya kita tadi kemarin sudah cukup happy ya, bahkan masyarakat di Gaza bahkan menyatakan senang ketika akhirnya Hamas mau bersedia untuk gencatan senjata. Nah, ini seperti memukul mundur begitu ya, atau seperti melihat apa yang sudah diupayakan oleh banyak negara, bahkan Amerika Serikat sendiri ya, mungkin kita lihat Amerika Serikat memang cenderung membela Israel, namun dalam satu titik tertentu ternyata Amerika Serikat juga mendorong perlunya gencatan senjata ini, sehingga saya pikir berbagai pihak dari lembaga internasional, PBB, lalu organisasi regional, bahkan alliance terdekat dari Israel yaitu Amerika Serikat juga terus harus berupaya ya untuk kemudian membawa Israel ke menyepakati penghentian gencatan senjata. Itu yang menurut saya yang perlu terus dilakukan. Kita nggak pernah tahu akan sampai upaya mana yang kemudian akhirnya membuahkan hasil ya. Tapi artinya segala upaya ini perlu terus didorong, dan negara-negara di luar Middle East ya, Timur Tengah seperti Indonesia, saya pikir juga punya peran yang penting juga untuk kemudian mendorong penyelesaian ini dan menggalang solidaritas. Gitu ya. Ibu Atika, menurut Ibu Atika sendiri, apakah Indonesia sudah mengambil peran yang signifikan dalam upaya mendorong agar kemudian terciptanya damai, atau banyak yang mengkritik juga langkah-langkah Indonesia yang nyatanya katanya cuma hanya talk show aja begitulah ya? Iya, begini, di satu sisi saya pikir kita perlu mengapresiasi ya langkah-langkah pemerintah Indonesia yang sebenarnya sudah sejak lama, tidak hanya di era Presiden Jokowi, itu sudah cukup masif, bahkan pemerintah saat ini juga sangat menunjukkan komitmennya. Namun di sisi lain perlu disadari bahwa peran Indonesia di kasus ini, artinya di persoalan Palestina Israel, khususnya di mata negara-negara Timur Tengah, atau komitmen Indonesia itu cukup baik, namun Indonesia belum memiliki bargaining position yang cukup kuat gitu ya. Itu perlu diakui juga bahwa
Indonesia memang aktif tadi saya sampaikan, tapi itu belum cukup menjadikan pendapat Indonesia didengar begitu ya, didengar dan akhirnya bisa menghentikan perang ini. Walaupun kita selalu berangkat dari konstitusi kita ya, akan pentingnya mewujudkan perdamaian di Palestina ini. Sehingga saya juga nggak bisa bilang kalau hanya talk show, kita harus apresiasi juga, recognize pemerintah. Namun memang itu belum cukup begitu ya. Memang harus terus kemudian lebih dimasifkan lobby-lobbynya, karena itu yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Setidaknya untuk melobi-lobi ally atau negara-negara yang sebelumnya mendukung Israel begitu ya. Kita juga yang menarik juga saat ini public opinion di media sosial switch begitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat para pendukung pro Palestina begitu masif di Amerika, kemudian juga bergerak ke negara-negara Eropa dari kalangan mahasiswa. Yang Anda lihat apakah kemudian hal-hal seperti ini, boykot misalnya, kemudian juga demonstrasi, itu akan membantu sebenarnya? Karena banyak yang meragukan begitu, bahwa jangan-jangan ini hanya memperburuk masalah atau jangan-jangan sebenarnya ini nggak berpengaruh apa-apa. Iya, ini kan ada gelombang mungkin kedua begitu yang cukup besar dari reaksi banyak negara, terutama masyarakat di Eropa, bahkan ini cukup meluas. Berbagai mahasiswa gitu ya di kampus-kampus di Eropa sangat terbuka dan berani menyatakan protes ya terhadap agresi militer Israel ini. Saya pikir upaya ini boykot lalu menunjukkan sikap melalui demonstrasi itu tetap diperlukan tentu saja, karena ini akan membentuk opini gitu ya, opini dunia tentang urgensi dari persoalan ini. Mungkin banyak pihak yang jauh dari Middle East, gitu, dari Timur Tengah, tidak merasakan langsung ya dampak atau persoalan humaniter yang dialami oleh masyarakat di Palestina. Tapi ketika mereka melihat gelombang protes yang cukup besar, ini menunjukkan bahwa masalah ini serius gitu ya. Dan ini persoalan tadi kemanusiaan, persoalan pelanggaran HAM, persoalan genosida gitu ya, yang itu dilakukan bertahun-tahun. Dan bukan dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga menurut saya apapun yang kita bisa lakukan, boykot, lalu kemudian tadi ya protes, demonstrasi dan yang lain itu tetap diperlukan, karena kita semua setiap elemen masyarakat bisa berperan di lininya masing-masing begitu ya. Dan ketika tadi para mahasiswa lalu berbagai universitas berani menyuarakan, saya pikir ini menarik dan patut diapresiasi juga di Australia, lalu di Eropa ya, di Amerika Serikat. Menunjukkan sikap itu, sehingga yang mudah-mudahan ya. Dan kalau konteks Indonesia sendiri, saya pikir beberapa upaya boykot ini sepertinya to some extent ada pengaruhnya ya Mas ya, dalam beberapa mungkin restoran milik Amerika Serikat atau terafiliasi dengan Amerika Serikat cukup terdampak juga begitu ya, penjualan mereka menurun dan yang lain itu. Saya mengamati begitu ya, itu cukup berpengaruh juga. Dan kita lihat ya ketika ini kemudian ditunjukkan ya sikap solidaritas, sikap keprihatinan ini ditunjukkan oleh banyak negara, ya kita berharap ini bisa kemudian mengetuk hati para pemimpin di Israel ya, untuk kemudian menjadikan persoalan kemanusiaan ini perlu segera diadres dengan baik. Baik, Ibu Atika, terima kasih banyak atas perbincangan singkat kita. Semoga kemudian situasinya cepat membaik ya di sana, dan juga tentunya doa kita juga teriring bagi saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih Ibu Atika atas perbincangan. Sama-sama Mas. Sore.